Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, halo, kembali lagi dengan kita di channel Sony Bird Farm Lur. Di video hari ini kita akan membahas 10 mitos tentang burung tekukur. Oke lur, sebelum masuk ke pembahasan, tidak lupa dari kita untuk meminta dukungan dulur-dulur dengan cara like, comment, and subscribe, serta share ke teman-teman dulur anggungan. Oke lur, untuk mitos yang pertama, burung tekukur dapat mengundang rezeki. Nah, burung tekukur yang dapat mengundang rezeki ini dipercaya itu burung tekukur yang memiliki warna putih lur. Tapi ini pastinya karena mitos ini putih alam ya lur, bukan putih karena mutasi dari peternak ya lur, putih ini mestinya. Bila masyarakat memelihara burung berbulu putih, maka dipercaya akan mengundang banyak rezeki lur. Tapi lur, meskipun bukan putih lokal alam, burung tekukur putih pun juga dapat mengundang rezeki lur, karena memang harganya sangat mahal di para peternak. Ya, masuklah ya lur, termasuk mengundang rezeki. Yang nomor 2 lur, jika burung peliharaan ini, burung tekukur maksudnya, bersuara gacor alias mengeluarkan suara anggungan yang merdu, maka dipercaya akan membawa kedamaian serta kerukunan bagi tuan rumah yang memeliharanya. Meski demikian lur, hal tersebut kembali lagi pada kepercayaan setiap masing-masing orang ya lur. Untuk yang nomor 3 lur, membawa keselamatan. Mitos lain yang juga dipercaya oleh sebagian masyarakat yang terutama ada di Pulau Jawa adalah mitos yang mengatakan bahwa burung ini dapat membawa keselamatan bagi orang yang memelihara lur. Menurut cerita yang beredar lur, burung ini bisa melindungi dari orang-orang yang berniat jahat seperti kejahatan pencurian atau perampokan. Nah, karena ini mitos, tak sedikit pula masyarakat yang akhirnya memutuskan untuk memelihara burung yang dikenal sering berpasangan ini lur. Bagaimana menurut dulur-dulur tentang hal ini? Coba tulis di komentar ya lur. Untuk yang nomor 4 lur, burung tekukur dapat melihat makhluk goib. Wah, serem ini lur. Selain mitos-mitos yang telah disebutkan di atas, mitos selanjutnya yang juga sering terdengar di tengah masyarakat yaitu dapat melihat makhluk goib yang ada di sekitar rumah lur. Seperti yang kita ketahui, beberapa hewan memang memiliki indera yang lebih tajam dibanding manusia. Masyarakat sendiri terkadang mengaitkan perilaku hewan yang berubah aneh pada waktu-waktu tertentu lur, seperti menjelang sore atau pada tengah malam dengan kejadian mistis, di mana sebagian dari masyarakat percaya bahwa burung tekukur sendiri merupakan salah satu jenis burung yang memiliki kelebihan untuk melihat makhluk-makhluk gaib lur. Untuk yang nomor 5 lur, burung tekukur membawa keberuntungan. Oke, nomor 5. Meskipun secara tampilan dan kicauan burung ini terbilang biasa dibanding dengan jenis burung lain, namun tekukur sendiri cukup banyak memiliki peminat lur. Selain karena perawatannya yang mudah dan tentunya pakannya lebih murah, burung kalem ini pun dipercaya juga dapat membawa keberuntungan bagi orang yang memeliharanya, entah itu untuk urusan pekerjaan maupun urusan percintaan lur. Hal tersebut tentu bisa menjadi alasan yang membuat burung kecil ini menjadi salah satu burung primadona yang sangat digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia, apalagi di Pulau Jawa ya lur. Yang keenam lur, pertanda sial. Jika menurut dulur-dulur semua burung tekukur akan membawa keberuntungan dan mendatangkan rezeki, dulur-dulur salah lur. Karena ternyata ada pula jenis burung tekukur yang dipercaya masyarakat bisa membawa kesialan atau malapetaka lur. Nah, menurut kepercayaan masyarakat, jenis tekukur yang dipercaya dapat membawa kesialan adalah jenis burung yang berkicau hanya pada malam hari saja lur. Jadi tekukurnya itu, gacornya itu ketika malam hari saja lur. Sebagian masyarakat sendiri percaya bahwa anggungan tekukur pada malam hari merupakan penyeru kesialan dan juga malapetaka.
Bagi masyarakat yang tidak sengaja memelihara jenis burung ini, konon mereka harus segera melepaskan burung ini lur, agar terhindar dari segala kesialan lur. Tapi lur, itu semua kembali pada kepercayaan kita masing-masing ya lur. Ini kan mitos. Mitos yang mana kita boleh percaya atau boleh tidak percaya. Mitos yang nomor 7 lur, garis pada ekor menandakan jumlah anggungan. Nah, hal menarik dari burung yang satu ini adalah suara anggungan yang dimilikinya lur. Konon yang membuat burung ini bisa berharga mahal adalah karena jumlah anggungan yang dimilikinya lur. Mungkin yang dimaksud adalah kuk ya lur. Semakin banyak kuk semakin mahal pula. Termasuk yang terkenal dengan kata kuk 3 itu lur. Masyarakat sendiri banyak yang percaya lur bahwa ada mitos yang mengatakan bahwa garis pada ekor tekukur akan menentukan jumlah anggungan burung tersebut. Nah, ini sendiri saya pun baru mendengar lur. Kira-kira apa pendapat dulur-dulur tentang mitos yang satu ini? Untuk yang nomor 8 lur, ini agak horor, yaitu media dalam ritual pesugihan. Ya, dulur-dulur tentu tahu pesugihan adalah salah satu ritual penyimpangan yang jauh bertolak belakang dengan ajaran sebuah agama. Praktek-praktek semacam ini memang kerap ditemukan di lingkungan masyarakat tanah air. Tujuannya pun beragam lur, seperti mencari kekayaan tanpa harus bekerja keras, mendapatkan jodoh, atau memiliki karir cemerlang. Pada dasarnya perbuatan tersebut adalah bentuk perbuatan menyekutukan Sang Pencipta ya lur. Selain dilarang oleh ajaran agama, ritual tersebut pun terkadang memakan korban jiwa. Parahnya, korban jiwanya adalah orang yang tidak bersalah, yang bahkan tidak tahu menahu soal persoalan yang dihadapi. Nah, konon burung tekukur sendiri dipercaya sebagai media dalam ritual pesugihan lur. Memang hebat ini burung tekukur lur. Untuk yang nomor 9, penolak santet lur. Bila sebelumnya burung tekukur kerap digunakan sebagai media dalam ritual, mitos tentang burung ini selanjutnya yang tak kalah seram adalah kepercayaan masyarakat bahwa burung ini bisa menjadi tolak bala. Tentunya terhadap ilmu santet yang dikirim oleh seseorang lur. Menurut cerita yang beredar luas di masyarakat, konon lur, sebelum melakukan santet, makhluk-makhluk goib yang bertugas akan melihat kondisi calon korban. Jadi dipantau dulu lur. Setannya itu memantau korban yang akan dibunuh. Poin pada mitos yang satu ini itu ketika ada santet yang hendak menyerang pemilik rumah, itu santetnya menyerang ke arah hewan peliharaannya terlebih dahulu lur, terutama pada burung tekukur ya lur, karena konon bisa menolak bala, tentunya menolak santet. Inilah yang kebetulan mungkin dapat menjadi tameng atau penyelamat dari santet tersebut lur. Oke lur, yang terakhir nomor 10 yaitu burung tekukur Bahiroh. Mitos tentang tekukur Bahiroh ini lur, burung tekukur Bahiroh sendiri adalah burung yang diternak oleh Bahirotu. Konon burung ini memiliki kebiasaan untuk berdoa bersama pemiliknya pada waktu-waktu khusus seperti pada malam Jumat dan malam Selasa. Burung ini dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai burung yang suka mendoakan majikannya untuk berbagai hal kebaikan. Meski demikian, informasi mengenai hal tersebut memang belum bisa dipastikan, mengingat kepercayaan tersebut hanya sebatas informasi dari mulut ke mulut ya lur. Jadi yang namanya Bahirotu itu seperti orang yang begitu taat lur kepada perintah Allah. Maksudnya ini ceritanya panjang lur kalau soal Bahirotu ini. Mungkin bakal kita bahas di video selanjutnya ya lur. Jika dulur-dulur ingin tahu, mungkin kita akan membuat konten tentang Bahirotu, karena ini agak rumit lur Bahirotu ini lur. Oke lur, itulah 10 mitos tentang burung tekukur.
Kembali dengan kata mitos, semua itu tergantung kepercayaan masing-masing ya lur. Boleh percaya, boleh tidak. Dan dari kita pun mengucapkan terima kasih lur karena sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kita hari ini. Tidak lupa kita meminta dukungan dulur-dulur dengan cara like, comment, and subscribe serta share ke teman-teman anggungan lainnya. Sekian dari kami lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.